Halo Sobat Ternak, di video kali ini kita akan membahas tentang bahaya pakan fermentasi dan silase untuk peternak teman-teman. Bahaya utamanya kita akan bahas, bahaya yang selama ini mungkin para peternak itu nggak tahu teman-teman. Nah, habis ini kita bahas ya. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini dapat memberikan edukasi seputar peternakan teman-teman. Peternakan kambing lebih tepatnya teman-teman. Ini kambing saya teman-teman, lagi saya jemur. Saya lagi ngejemur kambing. Nih. Beberapa saya keluarkan, saya jemur untuk dapat sinar matahari teman-teman. Oke teman-teman, yuk kita langsung bahas tentang bahaya utama dari pakan fermentasi dan silase untuk peternak yang nggak diketahui oleh peternak. Oke teman-teman, yuk kita bahas tentang bahaya dari pakan fermentasi dan silase yang peternak kurang tahu. Jadi untuk pakan fermentasi atau silase itu sebenarnya itu pakan yang bagus teman-teman, kandungannya itu bagus, tetapi memiliki dampak negatif terhadap peternaknya teman-teman. Jadi selama ini pakan silase ini digunakan untuk pakan simpan ketika lagi musim hujan atau musim yang sulit nyari pakan atau kita kehabisan pakan teman-teman. Nah, kebanyakan peternak itu memakai itu untuk disimpan ketika lagi butuh dikasih makan teman-teman. Itu untuk manfaatnya itu yang membantu peternak itu yaitu teman-teman. Kemudian untuk manfaat lain itu bisa memanfaatkan limbah pertanian yang kandungan nutrisinya tinggi teman-teman. Jadi dari fermentasi dan silase itu manfaatnya itu teman-teman untuk petani, atau keuntungannya itulah kita bisa memakai dari limbah pertanian untuk dibuat silase atau fermentasi. Seperti ini dari kelecepan kedelai teman-teman, kulit ari kedelai fermentasi. Bisa dibuat fermentasi kulit ari kedelai. Itu dua tadi, yang pertama untuk pakan simpan dan yang kedua untuk bisa memanfaatkan limbah pertanian. Itu manfaatnya teman-teman atau keuntungannya. Nah, sekarang kita bikin bahayanya. Bahaya yang pertama itu bisa bikin malas teman-teman. Jadi ketika kita udah aman, kita udah punya stok tinggi untuk fermentasi atau silase, jadi kan otomatis pakan kita kan aman teman-teman. Nah, itu kita biasanya bisa merugikan kita sendiri karena kita nggak produktif. Itu yang pertama. Kalau kita beternak secara serius, kalau kita nggak produktif, kita diem aja gitu, pasti sangat rugi teman-teman. Karena peternak itu nggak bisa memanfaatkan waktu. Nah, itu bahayanya teman-teman. Kalau bisa jangan terjebak di posisi itu. Kalau semisal kita udah punya stok pakan yang tinggi, nah kita harus kreatif teman-teman. Ketika stok kita udah terpenuhi, ya kita bisa lebih produktif lagi. Misal kita tanam lagi, kita tambah lagi stok hijauan kita seperti rumput pakcong, rumput gajah, odot, dan lain sebagainya, itu bisa kita manfaatkan teman-teman. Kita manfaatkan di waktu-waktu luang kita. Seperti ini, saya sudah punya pakan stok tapi saya tetap produktif. Kita berjemur, kita kasih kambing berjemur supaya dapat sinar matahari, supaya pertumbuhannya itu cepat teman-teman. Tuh, selain menjemur kambing, mungkin bisa melakukan mengolah pupuk dari kotoran kambing yang selama ini menumpuk, bisa diolah teman-teman. Bisa diolah menjadi pupuk yang kemudian pupuknya nanti bisa dipupukkan kepada tanaman kita atau odot kita atau rumput gajah kita teman-teman, supaya biar cepat tumbuh teman-teman. Selain itu kita bisa menanam sayur-sayuran, di sekitar kandang atau buah-buahan gitu. Seperti ini teman-teman, saya di sekitar juga menanam ini pohon pisang, terus ada lagi di
sana kelengkeng, ada lagi buah-buahan. Nanti pupuknya akan kita pupuk dari ini teman-teman, kotoran kambing ini. Terus selain itu mungkin kita bisa menyewa lahan teman-teman, menyewa lahan untuk menanami rumput gajah, odot, pakcong lagi, supaya stok pakan kita makin banyak teman-teman. Bahannya itu teman-teman. Tapi kalau untuk fermentasi sendiri ini tergantung dari bahannya teman-teman. Ada orang bilang misal difermentasi jadi baik rumput, misal rumput kering atau dedaunan kering jadikan fermentasi jadi baik. Nah itu salah teman-teman. Jadi nggak ada fermentasi itu yang buat jadi baik, itu nggak ada. Tapi tergantung dari bahan dasarnya yang kita buat. Dari bahan dasar yang kita buat, misal kita buat kita buat fermentasi dari kelecepan kedelai atau dari kangkung atau apa yang memiliki kandungan yang baik, ketika difermentasi nanti hasilnya bakal baik teman-teman. Tapi kalau kita bikin fermentasi salah-salah, hasilnya juga salah-salah teman-teman, nggak bakal bisa ngasih manfaat yang lebih untuk kambing. Jangan berharap teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terhadap bahaya dari fermentasi dan silase ini. Intinya itu bahayanya itu yaitu malas teman-teman, membuat peternak malas karena sudah merasa aman memiliki stok pakan yang tinggi teman-teman. Oke teman-teman, sekian video kali ini, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, salam ternak.